Supaya apa pegangan tangan seperti Arbi? Ini memutus mata rantai tadi, jadi jangan terlalu berpisah energinya. Pegangan lagi. Saya belum sampai ke sini, makanya peserta yang ini ambruk. Oke, kalau tidak bisa melanjutkan mungkin bisa dibawa aja kali. Enggak kuat. Kaku. Nih, dibawa aja. Kaku, badannya kaku. Jadi angkat. Kenapa? Kenapa? Oh, kamera satu. Kenapa? Ada apa? Ada yang beginiin aku, Apa? ada cakar aku. Ada yang apa? Cakar aku. Cakar serius nih. Cakar seperti apa? Gitu. Kayak digaruk gitu. Kayak di kuku apa itu? Kuntilanak. Kuntilanak. Apa lagi? Apa yang kamu rasain? Apa? Ditiup. Pegangan. Ini arena memang berhantu, jadi kalian jangan kosong. Coba yang ini kasih minum dong. Boleh minum? Pegangan tangan ya semua ya. Bawa keluar aja. Boleh dibantu bawa keluar. Bantu bawa keluar. Minum. Minta air. Keluar aja. Ini atau kita netralisir dulu kali Rudi? Iya. Saya bereskan yang ini dulu. Kita keluar dulu ya. Bawa suasana. Kamu ini penyebab semuanya di sini. Kenapa saya Kenapa pakai lagi di air? sebelah sana? Air adalah lawannya api. Jin terbuat dari api. Aduh, apalagi? Apa? Cacing. Coba kamera masuk, kamera maju. Tetap di tempat, jangan ada yang bergerak. Ini hubungannya apa ya? Hubungannya tadi dengan makhluk-makhluk yang ada di diri Rizka. Apa yang dia lakukan di masa lalu ketika dia berusaha untuk mengungkap sisi buruk dari pasangannya. Akhirnya makhluk tersebut marah dan mengakibatkan teror seperti ini. Oke, kita berimun lagi. Kita kembali lagi ke sana. Oke. Udah selesai cleansing? Sudah. Oke, bisa balik lagi ke stage. Rizka bisa di depan sini. Oke. Oke, ini sepertinya gimana Rudi? Ini satu pria udah ke belakang, kandidat kita. Tadi Tinggal saya tersisa Rizka. Tadi saya berkelahi. Oke. Yo. Rudi tangannya luka. Ya, luka kenapa? Serangannya seperti apa? Lukanya itu kena kuku. Iya. Kuku dari makhluk halus itu. Kuku dari makhluk halus tersebut yang tadi juga sempat mencakar salah satu kandidat wanita. Betul. Siapa tadi yang dicakar? Bisa maju? Apa yang kamu rasakan tadi? Pertama saya dicakar di pundak kanan saya. Iya. Setelah itu saya ditiup di sini di belakang leher saya. Terus yang paling terakhir terasa Iya. sekali di sebelah kiri, pundak sebelah kiri saya dicakar. Iya. Keras banget dan itu saya takut sekali. Oke. Bersih. Terus terdengar suara tertawa berkali-kali dari belakang itu, terus ditiup-tiup. Kenapa seperti kamu itu. merinding lagi sekarang? Kena tiupan orang itu yang tadi. Oke. Itu aja sih. Oke. Ini sama nggak dengan yang mencakar Rudi? Iya. Oke. Sepertinya kamu belum pernah mengalami mistis ya sebelum ini ya? Saya manusia yang paling nggak pernah percaya sama mistis. Kamu manusia nggak pernah percaya sama mistis? Tidak pernah percaya sama sekali? Tidak pernah. Tapi kamu merasakan ini tadi? Banget. Dan saya merasakan. Kamu tidak mengada-ngada ini? Dan ini baru pertama kali. Ditiup lagi ya. Oke.
Minta kursi. Oke, setelah ini mungkin ini bisa bersih. Berat Bang. Duduk. Oke. Halo, Mbak. Oke. Rasanya apa sekarang? Terasa lebih ringan aja sih. Nggak ada yang meniup lagi, nggak ada yang nyakar lagi? Belum. Ada, mudah-mudahan nggak ada lagi. Rudy udah aman? Ya. Oke. Kembali lagi. Boleh kembali lagi. Kamu nggak pusing atau mual? Tidak ada yang rasanya apa-apa lagi? Tidak ada rasa apa lagi? Oke, nama kamu siapa? Alin. Alin, mudah-mudahan aman semua ya. Oke, silakan kembali Alin. Oke, ini udah netral semua Rudy? Iya. Arbi udah, energinya udah aman semua. Oke, sekarang ada reaksi kamu melihat Rizka, Muncul sendiri. mengetahui masa lalu Rizka. Kamu suka dengan dia atau tidak? Nggak suka. Nggak suka. Kenapa? Karena saya nggak suka wanita yang suka dengan dunia malam. Tidak suka dengan wanita yang hidup di dunia malam. Oke, tadi kontestan satu lagi katanya sudah pulih, bisa masuk atau tidak? Coki? Coki. Kamu laki-laki tapi kamu menangis, apa yang terjadi sebetulnya? Saya seumur hidup baru ngalamin kayak tadi. Sebelumnya gue tiap nonton acara-acara kayak mistis-mistis gitu gue nggak percaya. percaya. Oke. Tapi baru kali ini gue kayak begitu. Oke, seperti yang tadi dirasakan sama Alin ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya Coki, karena ini acara ini adalah kita mencari jodoh. Kamu tertarik atau tidak dengan Rizka? Awalnya gue tertarik. Awalnya, Ah, tapi setelah kayak gini, apa? Kayak gini yang mana? ya gue gak mau ngambil resiko aja buat kedepannya. Oke, karena kamu syok dengan yang terjadi sama diri kamu Iya, barusan. iya. Artinya tidak tertarik. Nggak, Oke. Tidak mau membantu Rizka? nggak mau. Oke, saya tanya sekali, Ray tidak mau? Kalau membantu mau, tapi kalau untuk suka enggak. Tidak. Oke, Rizka mau sekali. Artinya dua laki-laki ini tidak tertarik sama kamu, tapi tidak apa-apa. At least kamu di sini sudah merasa lebih baik lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang? What do you feel right now? I'm fine. Fine? Lebih baik? Ya. Oke, kamu apa yang kamu ceritakan tadi bukan aib buat kamu? Bukan ya? Bukan privasi apapun? Justru kamu terbantu dengan apa yang terjadi hari ini? Ya, tapi itu kalau masalah minum dengan alkohol itu kan saya FDJ kan saya. Apa? Pekerjaan saya kan FDJ kan. Yes. Nggak setiap hari loh. Iya, ya tidak ada yang mempermasalahkan juga, nggak ada yang Oke. mempermasalahkan juga. Ya. Oke, ya udah, oke. Kalau begitu, terima kasih banyak. Silakan kalian para kandidat untuk kembali ke belakang masing-masing. Dan terus terang, kalau boleh jujur, Rudy dan Arbi, saya juga termasuk orang yang saya percaya adanya makhluk lain selain manusia di dunia ini. Saya percaya ada yang namanya jin di sekitar kita. Tapi saya dulunya tidak percaya dengan namanya ilmu-ilmu seperti itu. Tapi nggak tahu selama beberapa episode saya di sini saya merasakan hal yang, tapi saya tidak masalah dengan, saya tidak mengganggu saya. Tidak. Tidak ya. Kenapa Rudy bisa bilang begitu? Karena kita juga tidak akan membiarkan Iya. rekan kita dalam bahaya. Oke, terima kasih. Kalau begitu silahkan Rizka kembali. Terima kasih juga Rudy dan Arbi bisa beristirahat dulu. Mungkin kalian pasti sangat lelah sekali. Dan kita akan lanjut lagi dengan kandidat kita yang berikutnya. Dan siapakah kandidat yang selanjutnya akan beruntung untuk menemukan jodohnya? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 10. Fendi, duda berusia 29 tahun, pernah mengalami perjalanan cinta yang rumit dan pernah menyakiti perasaan mantan kekasihnya. Seperti apakah kisah cinta Fendi di Garis Tangan? Oke, sekarang kita bersama dengan Fendi. Fendi. Iya. Oke, Fendi. Fendi, silakan kamu pilih 2 kandidat wanita. Yang nomor berapa aja, yang tanggal lahirnya mana aja yang kamu suka. Satu-satu. Nomor 16. Nomor 16, silakan berdiri. Jessie, janda cantik berusia 35 tahun.
trauma dengan mantan kekasihnya dan sulit mendapatkan pasangan yang tulus. Wanita yang memiliki hobi bernyanyi ini mengidolakan sosok pria yang berbadan tinggi dan besar. Apakah pria idamannya akan hadir di garis tangan? Selain nomor 16, nomor berapa lagi yang ingin kamu pilih? Nomor 27. 27, silakan berdiri. Mila, wanita cantik berusia 34 tahun. Menurut pengakuannya, rumah tangganya hancur karena orang ketiga dan memiliki hubungan yang buruk dengan mantan mertuanya. Mila memimpikan sosok pria bertanggung jawab dan rupawan. Apakah prasangkanya benar? Ataukah ada hal lain yang mengganggu hidupnya? Oke, kita sudah bersama Jessie dan Mila. Fendi, kenapa memilih Jessie dan Mila? Ya, karena saya lihat dari pandangan pertamanya, saya memilih emang wanita yang sederhana, tidak cantik. Apa? Tidak cantik. Tidak cantik? Ya. Kamu justru memilih wanita yang tidak cantik, kenapa? Yang sederhana saja, maksudnya bukan berarti mereka tidak cantik, tapi yang sederhana. Tadi kamu bilang tidak cantik, maksudnya apa nih maksudnya? Yang bersifat Kenapa? Apa salahnya wanita cantik? Saya sudah pernah beberapa kali menjalani dengan wanita-wanita yang cantik, dan mereka lebih ke arah ke perselingkuhan. Oke, ya udah. Jessica dan Mila suka nggak dipilih sama Fendi? Suka. Mila suka juga. Iya. Walaupun kalian dibilang tidak cantik nih ya, nggak masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang kecantikan itu kan bisa dari mana aja ya. Dari Oke. hati. Oke, dan kalau begitu kita akan panggilkan teman saya, sahabat saya, seorang expert. Inilah dia, Arbi. Oke, Arbi. Ini menarik sekali nih Arbi. Fendi memilih dua wanita di samping saya karena sederhana dan tidak cantik katanya. Justru dia pilih. Oke, Oke. energi apa yang ada di dalam diri Fendi? Oke, boleh merasa. Namanya siapa? Fendi. Fendi. Oke. Boleh minta lilin? Lilin aja. Oke, ini lilin hanya sebagai media fokus, tidak Oke. berhubungan dengan hal-hal gaib, mistis atau segala macam. Ya. Apa yang akan dilakukan Arbi dengan Saya berusaha untuk membaca energi melewat media lilin. Apa yang terjadi Iya. dalam diri Fendi ya? Ya. Fendi. Oke. logikanya bagaimana dengan lilinnya akan diapain? Logikanya dia akan berusaha untuk menatap lilin tersebut. Saya berusaha untuk merasakan energi yang keluar ketika dia menatap lilin tersebut. Iya. Oke. Boleh tangannya ke samping. Oke. Tangannya, kakinya rapat. Oke. Fokus lilinnya. Oke. Fokus. Tarik nafas lewat hidung. Keluar dari mulut. Oke. Relax. Tenang, nyaman, relax. Apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan kembali segala sesuatu kenangan Anda. Munculkan kembali energi tersebut dalam pikiran Anda. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, munculkan kembali segala sesuatu yang terjadi. 1, 2, dan 3. Oke, yang saya rasakan beberapa energi yang terjadi di kehidupan Fendi sebelumnya itu lebih auranya lebih ke bukan gelap sih, lebih ke abu-abu. 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 Oke. Mungkin ada beberapa hal mengenai rumah tangga ataupun percintaan dia yang pernah disakiti ataupun Oke. dihianati yang terjadi sih seperti itu yang saya baca. Abu-abu tuh untuk orang yang memiliki Redup. energi abu-abu tuh artinya adalah Redup. Redup, Redup, ya. Oke, kalau begitu kita akan kupas lebih dalam lagi. Apakah ada hal-hal yang dalam tanda kutip yang terjadi dalam diri Fendi? Kenapa energinya abu-abu? Kita panggilkanlah dia seorang indigo, Rudy. Ya, Rudy. Ini ada Fendi yang energinya seperti Arbi bilang abu-abu atau redup ya. Oke, apa yang terjadi dengan diri Fendi, Rudy? Sesuatu seperti aura yang berbentrokan. Saya ingin cek lebih lanjut. Boleh tangannya? Cek cok.
adu pendapat, argumen, debat. Aura kalian itu saling menyerang, maksudnya berbenturan. Kalian tuh banyak sekali selisih paham. Seperti itu. Dengan pasangan sebelumnya. Betul. Iya apa tidak, Fendi? Benar. Selanjutnya apa yang terjadi dengan hidupnya Fendi? Atau pengaruhnya apa? Pengaruhnya sebenarnya itu dia terbiasa dengan adu pendapat dan sebagainya dengan mantan istrinya, dan itu membawa dia jadi seperti ingin menang sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang baru di sekitarnya. Mantan istrinya artinya dia pernah menikah, betul? Iya. Pernah menikah. Oke. Apalagi Rudi yang Rudi lihat? Tapi saya merasa seperti ada apa ya ini? Ketika dia mengatakan mantan, saya merasa sesuatu yang sinkron dengan dia. Seperti apa? Mungkin dia bisa cerita. Apa yang ingin Fendi ceritakan atau apa yang terlintas di kepala kamu sekarang, Fendi? Ya, dulu saya pernah menikah dengan orang yang lebih tua daripada umur saya, 8 tahun lebih tua. Dan kedudukannya itu materinya melebihi saya. Oke. Jadi kedudukan saya sebagai suami tidak dianggap lagi di mata dia. Oke. Artinya kamu suami yang tidak dianggap ya? Ya, dan kita menjalani rumah tangga itu. Setelah itu lama-kelamaan rasa cintanya itu luntur. Nah, luntur itu tidak ada sebab dan akibat karena jujur saya tidak pernah menduakan dia. Dan itu hanya masalah-masalah kecil yang harusnya bisa diselesaikan. Jadi kamu tidak pernah selingkuh ya? Ya, dan itu menurut saya adalah hal yang konyol untuk melakukan perpisahan. Dan pada saat itu, selama saya tinggal di rumah mantan saya, itu banyak hal-hal mistis yang terjadi.